Nama saya Yunika Arikesanti dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 10. Di sini saya akan membacakan sebuah artikel yang berjudul Korupsi yang berdampak besar dalam ekonomi dan pendidikan. Sudah genap 1 tahun lamanya, pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia. Himbauan untuk tetap berada di rumah hingga kini dilakukan oleh pemerintah. Ada beberapa kebijakan baru seperti PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, hingga PPKM Mikro, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro. Kebijakan ini tentunya mendapatkan berbagai reaksi dari masyarakat. Tak hanya itu, sebagian masyarakat mengeluhkan dampak dari kebijakan ini. Contohnya juga berdampak pada kegiatan ekonomi dan pendidikan. Pada sektor ekonomi, masyarakat mengalami penurunan penghasilan karena terjadinya PHK di banyak tempat serta turunnya penjualan. Oleh karena itu, ada desakan kepada pemerintah agar memberikan dana bantuan dengan harapan BLT, yaitu bantuan langsung tunai, dapat bermanfaat bagi masyarakat agar bisa bertahan hidup di tengah krisis seperti saat ini. Bantuan tersebut dirupakan dalam bentuk uang dan juga kebutuhan harian atau sembako. Penerima BLT merupakan masyarakat dari kalangan bawah yang dianggap paling berdampak sehingga layak untuk mendapatkan bantuan. Namun, sangat disayangkan, terjadi penyelewengan dana yang dilakukan oleh jajaran pemerintah tertinggi, yaitu Menteri Sosial. Tak hanya itu, korupsi tersebut juga dilakukan oleh para pemimpin di banyak daerah, sehingga bantuan tersebut sampai di tangan masyarakat dalam keadaan tidak baik, bahkan bisa dikatakan tidak layak diberikan. Atas perlakuannya, Menteri Sosial tersebut dicabut dari masa jabatannya secara tidak terhormat oleh Presiden dan menjadi tahanan KPK atas dasar kasus korupsi bantuan yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat. Lalu, apa yang dilakukan pemerintah setelah banyak terjadi penyelewengan? Pertama, pemerintah mengganti Menteri Sosial, setelah itu menerapkan kebijakan baru, yaitu cash transfer, atau bisa disebut juga bantuan dana berupa uang yang akan diterima langsung oleh penerima. Dan dana yang telah diberikan akan tercatat di bank, sehingga kemungkinan kecil untuk terjadi penyelewengan dana. Yang kedua, Menteri Sosial baru menjalankan tugas yang belum dapat diselesaikan oleh Menteri Sosial terdahulu, dengan menyalurkan bantuan dana yang sedang terhambat penyalurannya. Lalu pada sektor pendidikan, para murid, mahasiswa dan juga guru mengalami dampak akibat COVID-19, yaitu diberlakukannya PJJ atau bisa disebut pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan dana kepada sekolah di Indonesia berupa dana BOS dan bantuan paket data. Namun, pada banyak sekolah, bantuan paket data yang dianggarkan pemerintah sekitar 25 triliun tidak tersalurkan dengan baik. Contohnya di daerah Maluku. Bantuan paket data yang seharusnya 10 GB per anak menjadi 6 GB saja per anak. Itu membuktikan bahwa penyaluran bantuan paket data tidak terlaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, banyak siswa dan juga mahasiswa yang meminta haknya untuk dipenuhi dengan membuat sebuah petisi. Aspirasi tersebut ternyata sampai di telinga Menteri Pendidikan dan langsung ditanggapi dengan sikap siapa saja yang melakukan tindakan penyelewengan tersebut. Selain itu, banyak pula penerima bantuan paket data yang menyayangkan tidak seimbangnya porsi dari kuota utama dan kuota video conference.
Padahal pembelajaran jarak jauh tidak hanya dilakukan melalui video conference saja. Ada juga yang menggunakan aplikasi lain seperti YouTube, Google Drive, dan web instansi terkait. Sehingga kuota utama cepat habis dan mengharuskan mereka membeli paket data lagi. Sedangkan kuota untuk video conference saja banyak tidak terpakai, yang mengakibatkan kuota terbuang percuma. Dari situ, masyarakat mengharapkan para jajaran pemerintah menanggapi semua dampak yang terjadi akibat COVID-19 ini. Terima kasih. Apabila saya ada salah kata, saya ucapkan minta maaf.